Adanya laporan masyarakat terkait dengan video viral itu sama terkait dengan materi kampanye yang beliau sampaikan. Diduga itu melanggar pasal 187 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Bisa dulu. Beliau kami di Gakumdu menetapkan beliau berdasarkan 3 alat bukti. Standar KUHP kan cuma 2 alat bukti. Alat buktinya itu dari keterangan terlapor sendiri, keterangan saksi juga itu ada ahli hukum pidana, ahli bahasa dan digital forensik yang kami mintai keterangannya. Jadi ini berkaitan dengan laporan masyarakat. Ada laporan masyarakat, siapanya itu belum saat ini kita sampaikan siapa pelapornya. Nantilah ada proses yang akan lebih terbuka soal itu. Jadi berdasarkan laporan itu Kami tindak lanjuti. dan hasilnya Ya itu tadi terjadi peristiwa pidana dan pelakunya terlapor, Bapak Dr. Ahmad Syarifudin Daud. ada apa ancamannya itu? Ancamannya itu kan ada pidana minimal 3 bulan 3 bulan. sampai dengan 18 bulan kalau saya tidak salah baca. Jadi untuk sanksi pencalonannya sendiri apa? Tidak terpengaruh. Tidak ada. Tetap berjalan seperti apa adanya. Yang dapat diskualifikasi ketika menggunakan wewenang, menggunakan program atau melakukan satu perbuatan yang bersifat pelanggaran yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan bersifat masif. Itu yang bisa kena diskualifikasi. Pasalnya tadi kan? Pasal 187 junto pasal 69 huruf C. Jadi setelah pemilihan apakah dilanjutkan penahanannya atau sebelum itu? Selama prosesnya ikut saja prosesnya itu. Prosesnya iya. Ini kan pidana pemilihan. Jadi tetap berproses. Secara spesifik apa poin dari ujaran kebencian itu? Black campaign istilahnya ya, ada yang namanya penghasutan, penghinaan dan adu domba. Itu 3 item dalam ayat itu, dalam huruf itu. Usai penetapan tersangka prosesnya bagaimana kan? Bisa dijelaskan? Ya sama dengan proses KUHP, tentunya ada penuntutan. Ini kan prosesnya tetap berlaku pada hukum acara pidana, tetapi yang membedakan cuma jangka waktunya. Adakah kesempatan untuk tersangka untuk mengajukan hal? Boleh saja. Jadi terkait pemanggilannya hari ini dalam rangka apa ini hari? Dalam kedudukannya selaku tersangka. Itu disampaikan ke dia. Enggak, ya kalau penyampaiannya kan kemarin dia sudah tahu bahwa beliau sudah ditetapkan tersangka dan hari ini lagi didalami kembali keterangan-keterangan yang pernah diberikan satu klarifikasi kepada kami. Jadi hari ini agendanya klarifikasi. Bukan, pemeriksaan, bukan lagi klarifikasi, tetapi pemanggilan. Pemeriksaan maksudnya? Pemanggilan Iya. terkait itu tadi Statusnya sebagai tersangka. dalam kedudukannya selaku tersangka. Ya tentunya teknisnya itu akan didalami itu pertanyaan-pertanyaan. ini kan dia dijadwalkan jam 10. Jam 10. Dia mangkir. Apa tindak lanjutnya nanti Panwaslu? Tentunya sebagai mekanisme standar, jika berhalangan untuk datang, kami tidak akan memanggil. Tidak ada informasinya dari Sampai saat ini belum ada informasi. Kalau tetap tidak datang, Ya saya kira ada proses standar lah itu. Akan dilayangkan panggilan yang kedua. bisa ke dijemput? Iya, standar dalam KUHP itu. Pemanggilan dengan cara Paksa. menjemput. KUHP malah yang ngatur itu soal itu. sampai ketiga kali dia baru ada paksa. Siap. Yang ketiga kali itu ada upaya pemanggilan dengan cara paksa dan tanda kutip. Kak, ini penetapan tersangka persisnya kapan ditetapkan sebagai tersangka? Tanggal 9. Tanggal 9 Maret. Melalui sidang Ya kami rapat lah itu. Rapat pembahasan yang tahap ketiga. yang ketiga. Kan Tanggal 9 ditetapkan tersangka. tapi kami baru bisa sampaikan ini karena ini kan area ini kan pidananya agak ini. Jadi jangan sampai membias kemana-mana. Jadi kita tunda dulu sampai kami memanggil dalam kedudukan beliau sebagai tersangka. Bisa 3 bulan ke Minimal 3 bulan. Ancaman Maksimal 18.